Halo semuanya, halo teman-teman. Baik, kami dari kelompok 3, mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja atau singkatannya K3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Leni Fitri Padang dan saya Roma Manik. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Mari ikuti dan tetap tonton YouTube kami ini ya teman-teman. Pembahasan kami, pengertian, penyebab, pencegahan, dan penanggulangan penyakit akibat kerja. Yang pertama itu pengertian penyakit akibat kerja atau PAK. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, penyakit akibat kerja diartikan sebagai gangguan kesehatan yang muncul akibat faktor risiko yang ada pada lingkungan pekerjaan. Yang kedua itu Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Yang ketiga itu menurut kelompok kami, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan karena alat kerja, bahan kerja, serta bisa saja dari lingkungan pekerjaan. Dan selanjutnya, penyakit penyakit penyebab penyakit akibat kerja. Nah, terdapat beberapa penyebab PAK yang umumnya terjadi di tempat kerja. Nah, ada jenis-jenis yang digolongkan berdasarkan penyebab dari penyakit yang ada di tempat kerja. Pertama itu golongan PC. Nah, golongan PC ini terjadi itu akibat adanya bising. Contoh bising itu bisa aja nantinya adanya penyakit ketulian, kemudian suhu ekstrim. Nah, kemudian ada radiasi. Radiasi bisa saja nanti terjadi katarak, tekanan udara, bisa saja terjadi penyumbatan pembuluh darah, kemudian adanya vibrasi, nah adanya cedera, kemudian adanya penerangan. Nah, penerangan ini bisa terjadi dan kelelahan mata itu adalah dari penerangan. Jadi, dan yang kedua itu golongan kimiawi. Nah, di golongan kimiawi ini terdiri dari semua bahan kimia dalam bentuk debu, uap, gas, larutan, ataupun kabut. Nah, dalam golongan kimia ini bisa nanti terjadi asma, batuk, alergi. Jadi ini dia untuk golongan kimiawi. Dan yang ketiga itu golongan biologi. Nah, golongan biologi ini bersumber dari bakteri, virus, jamur, serangga, cacing. Nah, bisa saja adanya penyakit kulit dari virus itu, contohnya itu binatang ternak, ya, adanya flu burung, penyakit mulut, dan contohnya serangga itu adanya gigitan, jadi kita itu menjadi shock. Gitu. Kemudian golongan fisiologi atau ergonomik. Nah, ini disebabkan karena desain tempat kerja, beban kerja, artinya contohnya itu desain tempat kerja. Nah, jadi karena desainnya kurang rapi atau segala macamnya, contohnya peletakan dari setiap alat-alat itu kurang rapi, kurang dekat, dan bisa saja terjadi nyeri otot. Contohnya harusnya itu kita letakkan itu, contoh laptop itu di bawah kita ataupun sejajar dengan kita buat di atas kepala kita, tidak mungkin teman-teman. Jadi itu dia kalau dia golongan fisiologi. Nah, golongan psikososial. Nah, adanya stres psikis, monotomi kerja, tuntutan pekerjaan. Golongan ini contohnya itu adanya kecemasan, itu kan emosional. Nah, monotomi kerja ini contohnya hubungan kerja yang kurang baik, tuntutan pekerjaan ini bisa menyebabkan tertekan. Nah, itu dia untuk penyebab penyakit akibat kerja. Selanjutnya, yaitu bagian ketiga, pencegahan penyakit akibat kerja. Jadi, setiap penyakit itu bisa dicegah. Jadi, cara mencegahnya itu pertama itu kita itu berikan tips. Satu itu memakai alat pelindung diri secara benar dan teratur ya. Contohnya tenaga medis ataupun segala macamnya harus sesuai pemakaiannya. Contohnya celana itu harus bagaimana dipakai, untuk masker itu bagaimana, mengenali risiko pekerjaan dan cegah supaya tidak terjadi lebih lanjut. Artinya di sini kita kenali apa sih penyebab penyakit ini. Jadi untuk ke depan-depannya ya kita tahu untuk menjaga, seperti itu dia. Kemudian segera akses tempat kesehatan terdekat apabila terjadi luka yang berkelanjutan. Artinya ya ketika kita sudah terluka kita harus segera mungkin, jangan istilahnya kita udah terluka kita biarkan. Jadi kita akses tempat kesehatan yang paling dekat. Kemudian itu selain itu juga ada beberapa yang harus ditempuh untuk mencegahnya. Pertama itu adanya pencegahan primer. Nah,
atau health promotion. Nah, di dalam health promotion ini kita diajarkan untuk mencoba meningkatkan daya tubuh pekerja. Artinya, pencegahan primer yaitu pencegahan untuk mencoba meningkatkan daya tubuh pekerja. Jadi pertama itu kita jaga perilaku kesehatan kita. Kita berolahraga, kita makan gizi, makan dengan seimbang. Artinya buah-buahan. Kita bekerja, contohnya kita bekerja dari jam 7 sampai jam 7 malam. Nah, sedangkan kita hanya minum air putih, mungkinkah akan sehat? Mungkin bisa saja kita akan sakit. Dan kemudian kita juga tidak olahraga lagi, kita tidak ingat istilahnya entah 10 menit, 5 menit. Dalam sehari kita pergi ke sinar matahari, kita juga harus menjaga perilaku kesehatan kita. Kemudian pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder ini itu pencegahan untuk mendeteksi dini penyakit karena kerja. Nah, pertama itu surveillance. Nah, surveillance ini dia, surveillance. Ini. Nah, surveillance ini yaitu pengamatan penyakit yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis terhadap kejadian dan apa penyebab penyakit akibat kerja tersebut dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga kita dapat melakukan tindakan pengendalian yang efektif. Contoh, seperti yang kita lihat COVID. COVID itu kan diteliti. Diteliti apa, dari mana, dan ciri-cirinya, serta bagaimana cara penanggulangannya. Contoh, apa dampaknya dari COVID. Kita lihat banyak orang yang meninggal. Contoh ciri-ciri yang penderita COVID, batuk, pilek, segala macamnya. Nah, kemudian apa faktor-faktor yang mempengaruhi itu? Tadi ada virus. Nah, virus itu kemudian bagaimana cara mengendalikannya? Kita lihat, kita divaksin pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalaupun ada masih pasien-pasien yang ke selanjutnya, saya juga tidak tahu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke pengendalian melalui perundang-undangan. Artinya, di dalam undang-undang juga sudah diatur, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana ketenagakerjaan, bahwa pada dasarnya setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi, untuk kesehatan kerja itu juga ditanggulangi oleh melalui perundang-undangan. Kemudian pengendalian administratif, organisasi, rotasi atau pembatas jam kerja. Jadi di sini kita batasi jam kerja. Jangan contohnya setiap hari satu minggu itu kita full dari jam 7 sampai jam 7 ya, kita batasi juga, ada pembatasannya juga supaya tidak terjadi kelelahan atau tidak ada kematian atau penyakit sebagainya. Kemudian pengendalian teknis isolasi alat pelindung diri. Nah, kemudian ada isolasi, kita lihat juga kan di COVID. Pertama kalau dia sudah kena, dia isolasi selama 1 minggu. Dan dipakai juga alat pelindung diri bagi yang contohnya tenaga-tenaga medis. Kemudian pengendalian jalur kesehatan imunisasi. Nah, kesehatan ini dikendalikan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Contohnya itu dengan memasukkan vaksin itu, contohnya itu. Dan virus atau bakteri itu pun sudah lemah, sudah loyo dia. Kita masuk contohnya vaksin, aku vaksin pertama, hahaha, dan mana kamu COVID, habislah kamu gitu kan. Kemudian vaksin kedua lagi, di mana kamu Omikron, Pamikron gitu. Jadi anak Mikron, ibu Mikron pun ada, habis semua itu karena vaksin. Pengendalian jalur kesehatan melalui imunisasi itu dia contohnya. Kemudian adanya yang terakhir itu pencegahan tersier. Nah, pencegahan tersier. Nah, pencegahan tersier ini melakukan deteksi dini atau usaha-usaha mengetahui apakah ada tidaknya kelainan atau kerusakan fisik atau gangguan pada pekerja. Nah, adanya juga peristiwa yang menimbulkan risiko penularan. Apa risiko penularannya? Seperti contohkan COVID. Nah, apa yang terjadi? Apa ada kelainannya? Contohnya adanya pusing-pusing kelainannya, contohnya itu. Jadi bagaimana risiko penularannya? Contohnya dia pilih hacim gitu. Jadi dari situ aja sudah tertular. Jadi Anda masuk ke dalam tubuh pekerja dan memberikan efek dalam tubuh. Jadi ada contohnya teman kita di samping kita terkena, dia jadi efeknya dalam tubuhnya juga. Jadi pertama itu pencegahan tersier itu kita dengan pemeriksaan kesehatan prakerja. Jadi kita kesehatan itu juga harus secara berkala kita apakan dia, istilahnya kita minggu ini kita adakan untuk pemeriksaannya. Kemudian pemeriksaan kesehatan berkala artinya bertahap.
bulan ini diperiksa, bulan kemudian diperiksa, bukan hanya ketika pas dia sakit baru diperiksa ya, itu udah terlanjur gitu, udah susah untuk diobati. Dan pemeriksaan lingkungan secara berkala. Dan di sini juga kita penting memeriksa lingkungan kita, apakah banyak serangga, nyamuk, dan apa yang menyebabkan contohnya banyak sekali sampah, tidak teratur lagi lingkungan itu, istilahnya melihat banyak sampah aja mata sudah menjadi rusak ya, itu sudah menjadi penyakit salah satunya. Dan ketika masih belum lagi di sana ada serangga, nyamuk, kita lewat demam, kita kena suntik dari nyamuk, kita nak masuk darah nyamuk ke badan kita. Kemudian pengobatan segera bila ditemukan gangguan pada pekerja ya, benar. Pertama kita juga langsung pengobatan, jangan kita biarkan, oh mungkin dia kurang minum, biarkan aja, kasih minum itu aja, kita segerakan untuk mengobati. Kemudian pengendalian segera di tempat kerja, artinya apa yang bisa dikendalikan di tempat kerja, contohnya tersedia, contohnya alat untuk contohnya itu suntik apa segala macamnya sebelumnya ya, disitulah dikendalikan untuk sementara apa yang ada dipakai. Kemudian mengistirahatkan pekerja. Jadi kalau sudah kita tahu pekerja itu sudah sakit, masa tidak kita istirahatkan lagi? Nanti is dead dong. Jadi itu dia untuk bagian cara pencegahan itu. Selanjutnya itu penanggulangan penyakit akibat kerja. Yang pertama itu melakukan identifikasi potensi bahaya PAK. Artinya upaya kita untuk mengetahui, mengenal dan memperkirakan adanya bahaya pada sebuah sistem seperti peralatan, tempat kerja, proses kerja, dan prosedur. Atau sebelum kita melakukan suatu pekerjaan itu, sebaiknya kita mengetahui kondisi kerja atau alat-alat yang kita gunakan saat bekerja. Yang kedua itu promosi kesehatan kerja sesuai dengan hasil identifikasi potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Promosi kerja itu seperti cuci tangan pakai sabun, konsumsi makanan sehat seperti sayur dan buah, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan pekerja bakti. Guna promosi kesehatan ini adalah untuk mengembangkan perilaku hidup sehat, mengurangi angka penyakit akibat kerja dan lingkungan. Yang ketiga itu melakukan pengendalian potensi bahaya di tempat kerja. Contohnya itu yang pertama, membatasi jam kerja. Bekerja secara berlebihan dalam jangka waktu yang berlebihan juga akan menyebabkan masalah kesehatan seperti stres, depresi, migran, diabetes, sehingga gangguan memori. Oleh karena itu, sebaiknya kita bekerja selama 8 jam supaya ada waktu kita untuk istirahat, guna mengembalikan tenaga sehingga tidak terjadi masalah kesehatan. Yang kedua itu, untuk melindungi diri dari terjadinya suatu bahaya pada area kerja, salah satunya adalah dengan mengembangkan program pencegahan bahaya yang ada di tempat kerja. Pencegahan dilakukan dengan melakukan tata arah yang baik serta memasang rambu-rambu K3. Yang keempat itu pemberian informasi mengenai alat pelindung diri sesuai dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja dan cara pemakaian alat pelindung diri yang benar. Dan selanjutnya yaitu kita akan pembahasan kedua, yaitu mengenai ventilasi dan pengaturan suhu. Baik, kita akan bahas. Nah, pertama itu pengertian ventilasi dan pengaturan suhu. Nah, kita sudah tahu itu apa ventilasi dan suhu, tapi kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ventilasi adalah proses pertukaran udara dengan cara mengatur agar terjadi permasukan udara segar ke dalam ruangan dan pembuangan udara yang pengap. Nah, umumnya juga ada dua jenis ventilasi, yaitu ventilasi alami, yaitu terdiri dari tiupan angin, ventilasi mekanik itu kipas angin. Jadi, kita tahu ventilasi, contoh di ruangan tertutup tanpa adanya udara yang keluar masuk ya, bisa pengap dan tidak nyaman bekerja. Jadi ventilasi itu itulah untuk pertukaran udara dari luar, contohnya itu keluar dari dalam itu keluar udara kotor, dari luar datangnya udara bersih. Itu dia untuk pengertian ventilasi. Kemudian pengaturan suhu itu gunanya itu adalah keseimbangan antara mekanisme produksi panas dan mekanisme kehilangan panas yang terjadi untuk mempertahankan suhu tubuh yang konstan. Dalam arti ya pengaturan panas, artinya contohnya ini ruangan udah panasnya segini tidak sesuai contohnya terlalu panas jadi tidak sesuai. Jadi pengaturan suhu itu gunanya untuk menyesuaikan keseimbangan. Contoh di sebuah ruangan itu bagaimana suhu yang harus dibuat berapa derajat Celcius, seperti itu dia. Nah,
Kedua itu adalah tujuan pemasangan ventilasi di tempat kerja. Nah, pertama itu tujuannya itu menyediakan pasokan udara segar di luar secara kontinu, artinya berlanjut. Disediakan dari udara segar di luar, artinya secara bergantian udara keluar masuk, itu dia tujuannya. Kemudian menghilangkan gas-gas yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh keringat dan sebagainya. Nah, contohnya ada gas-gas, artinya gas-gas yang kurang baik lah itu. Dan kemudian adanya keringat, jadi keluar dia dari ventilasi itu, udara bergantian. Dan menghilangkan gas-gas pembakaran atau CO2 yang ditimbulkan oleh pernapasan dan proses-proses pembakaran. Kemudian mempertahankan suhu dan kelembaban di tingkat yang nyaman. Artinya, kalau ruangan itu ada ventilasi itu ya kan, sesuai, artinya suhu yang keluar enak. Contohnya di sebuah ruangan kita ada di situ, kemudian tidak ada ventilasi, bagaimana? Jadi tujuan pemasangan ventilasi itu di tempat kerja itu salah satunya ya mencegah juga itu penyebaran penyakit. Contohnya itu sudah ada keringat segala macam, kalau dia udah keluar kan otomatis tidak terjadi contohnya penyebaran gitu dia. Kemudian selanjutnya kegunaan ventilasi. Selanjutnya itu kegunaan ventilasi. Yang pertama, menekan penyebaran penyakit. Menekan penyebaran penyakit itu contohnya jika salah satu anggota keluarga mengalami flu, maka cepat atau lambat ada anggota lain yang tertular. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh kualitas udara yang berada di dalam yang telah tercampur oleh virus dan bakteri yang tidak dapat keluar, sehingga dapat dengan mudah terhirup oleh anggota keluarga yang lainnya, meningkatkan risiko tertularnya flu. Namun, dengan adanya ventilasi udara yang baik, maka bisa diantisipasi. Yang kedua itu mengurangi polusi asap rokok. Yang ketiga itu mengurangi kelembapan ruangan. Perlu kita ketahui bahwa ruangan yang terlalu lembab dapat menyebabkan pertumbuhan jamur dan bahkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada ruangan tersebut. Yang keempat itu menghemat penggunaan energi dari beberapa barang elektronik. Yang kelima itu menyaring debu dari udara. Sebagai fungsi utamanya, ventilasi udara berperan sangat baik dan menyaring debu, serbuk sari atau jenis iritan lainnya yang ada di udara. Membuat ruangan lebih hangat. Supaya tidak pengap, membuat ruangan lebih terang. Selanjutnya itu kegunaan pengaturan suhu. Pengaturan suhu di dalam ruangan. Untuk mengkondisikan udara di sebuah ruangan agar terasa sejuk, nyaman, dan sehat, kita harus mengatur suhu dalam ruangan kita. Yang kedua itu untuk mengkondisikan udara di sebuah ruangan agar terasa sejuk dan nyaman. Yang ketiga itu efisiensi kerja yang meningkat. Berdasarkan penelitian, bahwa dalam kondisi yang nyaman, kapasitas kerja manusia meningkat. Jika kondisi suhu ruangan kotor, maka panas tubuh manusia meningkat sehingga merasa tidak nyaman dari dalam dan menyebabkan gangguan pikiran dan kurangnya konsentrasi. Selanjutnya itu kesehatan yang lebih baik. AC menyaring sirkulasi udara di dalam ruangan kantor. Sirkulasi udara menjadi bebas dari debu, partikel, asap, dan mikroorganisme dan bakteri. Selanjutnya itu mengurangi kebisingan. Saat menggunakan AC, semua jendela kantor tertutup agar optimal kondisi udara dalam ruangan, sehingga meredam suara-suara bising dari luar kantor. Dengan demikian, maka tercipta ketenangan dalam kantor sehingga konsentrasi bekerja menjadi lebih fokus. Selanjutnya itu membersihkan udara. Mesin AC dilengkapi dengan fitur untuk menyaring debu dan kotoran yang terdapat di dalam udara sehingga menjadi bersih dan sehat. Oleh karena itu, AC harus dibersihkan secara rutin untuk membuang kotoran yang tersaring sehingga udara bisa terjaga kesejukannya dan kebersihannya. Yang terakhir itu mengatur kelembapan udara. Suhu dan kelembapan udara saling berkaitan dengan sehingga secara tidak langsung juga berfungsi mengatur kelembapan. Suhu AC sebaiknya diatur pada suhu ideal yaitu 24 sampai 26 derajat Celcius karena udara yang terlalu dingin memiliki kelembapan sehingga menyebabkan kulit menjadi cepat kering. Baik, kami dari kelompok 5, demikian hasil presentasi kami dan hasil kerja kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin komen, kami juga di bawah ini bisa di komen ya teman-teman. Kami menerima kritik dan saran untuk membangun kita lebih baik ke depannya atau tugas-tugas berikutnya ya
bisa lebih baik jadinya nanti. Oke teman-teman, baik, kami mohon maaf atas segala kekurangan kami, mohon maaf atas segala kata-kata kami yang kurang berkenan dalam presentasi ini. Jadi kami dari kelompok 5 mengucapkan sekali lagi banyak sekian dan terima kasih. See you guys, see you teman-teman.